Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai, kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Fatihah kita benar-benar barokah dari umur kitab tersebut, sehingga kita kirimkan kepada guru-guru kita sebagai doa, termasuk kita kirimkan kepada Qala fa'ilullah ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadith Nabi Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa radiyallahu Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi jadi kemana hadir poin kami yang saling alhamdulillah wa syukur rasmani wa tabi'in wa ulama ilmu dan usul dan mufassir jami'in jadi malaikatul mukarramin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasi'a rabbi kulla shay'in 'ilma rabbi zidni 'ilma wa Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suci wayam bagi ayat dula lahum nasihat wayam bagi lan sayukjo apa ayam dula yen to nyerahake sapa muallim lahum maring muta'allimin an-nasihata ing nasihat. Fa inna Rasulullah monggo satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu utai agama iku an-nasihatu ngarepake bagus lillahi maring Allah wali kitabihi lan maring kitab Gusti Allah wali rasulihi lan maring utusan Gusti Allah wali a'immatil muslimin lan maring pira-pira pemimpine umat Islam wa ammatihim lan wong awami al muslimin bahwa riwayatake ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi pasal wayang bagi ayam bila lahum nasihatan. Seharusnya mu'alim itu ayat dula memberikan lahum kepada muta'alimin para pelajar an-nasihata sebuah nasihat. Jadi kita kalau seandainya sebagai pengajar ilmu jangan sampai kita bosan-bosan memberikan nasihat kepada muta'alim, kepada orang yang belajar ilmu kepada kita. Mergo dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ad-dinun nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammadihim. Dados agama iku nasihat kanggo Gusti Allah, kanggo kitab Gusti Allah, kanggo utusan Gusti Allah yaitu punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali a'immatil muslimin, kemudian bagi para pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan kaum muslimin pada umumnya. Iku agama niku nasihat niku napa? Nasihat niku mengharapkan kebaikan. Jadi ketika ada seorang guru memberikan nasihat kepada si murid, itu artinya seorang guru tersebut mengharapkan kebaikan kepada muridnya. Muridnya dinasihati supaya jadi murid sing pinter, sing soleh,
sing berguna bagi agama nusa dan bangsa. Yang pertama tadi, agama adalah an-nasihat, mengharapkan kebaikan lillahi bagi Allah. Kita mengajar si murid, kita harapkan supaya si murid itu bisa beribadah kepada Allah dengan baik, bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wali kitabihi, kemudian kitab Gusti Allah yaitu Al-Quran. Kita mengajarkan si murid tentang cara membaca Al-Quran yang benar agar dia bisa membaca Al-Quran. Kita ajarkan agar si murid ini cinta terhadap Al-Quran, mendalami isi daripada Al-Quran, kemudian mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Wali Rasuli, dan kepada Rasulullah Gusti Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita juga ajarkan kepada murid tentang bagaimana perilaku seorang muslim. Perilaku seorang muslim itu kan harus mencintai nabinya, mencintai ahlul baitnya, kemudian senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi, mengikuti ajaran-ajaran beliau, melakukan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin kaum muslimin, termasuk diantaranya cara kita bernasihat terhadap para pemimpin umat Islam itu adalah dengan jihad. Mergo al jihadu wajibun ma'akulli amirin fajiron kana baron kana au fajiron. Jadi jihad bersama pemimpin itu punya wajib, baron kana au fajiron, entah itu pemimpinnya pemimpin yang buruk ataupun pemimpin yang baik. Jadi siapapun pemimpinnya, entah itu dia kategori orang yang baik atau buruk, kalau kebijakannya itu mengandung maslahat, maka kita wajib untuk taat. Nah, taat terhadap pemimpin itu adalah bentuk daripada jihad itu sendiri. Jadi jihad dengan para pemimpin, jihad bersama para pemimpin itu ya diantaranya adalah dengan cara kita mentaati apa yang telah ditetapkan sebagai aturan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar negeri ini bisa menjadi negeri yang tertib, negeri yang damai, negeri yang penuh dengan kemaslahatan. Itu nasihat bagi para pemimpin dengan cara berjihad. Dan di antara bentuk jihad adalah kita mentaati apa yang telah ditetapkan sebagai aturan. Termasuk jenengan ketika berkumpul mentaati protokol itu juga termasuk daripada jihad. Jika diniati jihad, orang kadang kan malah kita nggerutu. Nah nggerutu nggih mboten dadi ibadah. Tapi kalau kita tidak nggerutu, kalau kita niati saya ingin menetapi protokol kesehatan itu dalam rangka bersama-sama jihad dengan para pemimpin. Innamal a'malu bin niat. Nek niate mentaati pemimpin karena Allah berarti mendapatkan pahala. Nek niate terpaksa berarti mboten nggih. Tidak ini. Wa amatihim, dan juga kepada kaum muslim pada umumnya. Kita menyebarkan kebaikan itu juga termasuk nasihat supaya bisa dicontoh, supaya mereka juga mendapatkan kebaikan dan lain sebagainya. Bahwa muslimun harus dipahami ya, bahwa sebagai pengajar kita jangan sampai bosan untuk menasihati muta'alim, menasihati murid yang belajar. Wa minan nasihati lan iku setengah saking nasihat lillahi maring Allah wal kitabi, dan maring kitab Gusti Allah. Ikramu qorihi, utawi mulyaake wong kang maca Al-Qur'an, maca kitab Al-Qur'an. Wa talibihi, lan wong kang belajar kitab. Wa irsyaduhu, lan nuduhake qori utawa talib, qori lan talib, ila maslahatihi maring kebaikan. Wa minan nasihati lillahi wali kitabihi, termasuk diantara nasihat kepada Allah, wali kitabihi, dan kepada Al-Quran itu adalah ikramu qori'ihi, memuliakan
orang sing membaca Al-Qur'an. Termasuk nasihat lillahi wa ta'ala wa li kitabihi adalah ikramu qori'i, memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an. Wa talibihi, dan juga orang yang belajar Al-Qur'an. Jadi wong sing maca Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an itu harus kita muliakan. Jangan sampai kita remehkan. Makanya ada ulama fikih yang berfatwa bahwa haram hukumnya rokok di dekat orang yang belajar Al-Qur'an ataupun orang yang membaca Al-Qur'an. Itu biasanya ketika khataman itu kan nek angkang sing lanang itu kan ketika khataman jaminannya kan. Kenapa? Karena hukum rokok di dekat orang yang tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu tidak diperbolehkan. Wa irsyadu ila maslahati, kemudian juga menunjukkan si murid terhadap hal-hal yang bersifat maslahat. Maslahat itu berarti kebaikan. Jadi ditunjukkan muridnya terhadap hal-hal yang bersifat maslahat. Cung, awakmu jeng ini, cung, nek ngene engko bakal rusak. Awakmu jeng males-males, nek males-males ya ora iso menggapai cita-cita. Ini berarti kita menunjukkan terhadap hal-hal yang bisa membuat murid itu menuju kepada kemaslahatan. Jadi didudono, diarahno, warifu bihi, kemudian welas asih ning murid. Wa musa'adatu ala talabi bima amkanahu, kemudian selain itu juga musa'adatu, membantu terhadap apa yang dituju oleh murid, apa yang dipelajari, bima amkanahu, dengan sarana sing memungkinkan. Jadi sebagai guru itu sifatnya membantu, kita membantu si murid agar bisa memahami pelajaran dengan baik, dibantu. Mergo syaratnya golek ilmu kan diantaranya apa? Yang alalan itu. Alala tanalu ilma illa bisittatin sa'ummi ka'an majmu'iha bi bayani tukain wa hirsin wa istibarin wa kulwatin wa irsyadi ustadin wa turi zamanin. Di situ ada irsyadi ustadin, petunjuknya guru. Sehingga ketika belajar itu harus ada guru. Tujuannya apa? Tujuannya ketika si murid itu kesulitan ataupun salah dalam memahami, maka nanti ada guru yang meluruskan pemahamannya biar pemahamannya tidak melenceng. Jadi ini guru. Dan kita itu startnya seperti itu. Kalau kita menjadi guru, maka kita tugasnya adalah membantu si murid supaya muridnya itu mudah memahami pelajarannya. Terus kalau muridnya itu salah pemahaman, ya kita bantu, kita luruskan. Yang benar ngene, nah, Tocong, pemahamanmu tadi keliru, yang betul seperti ini. Itu kita luruskan. Wa ta'alluq qalbi talibi, kemudian selain itu juga ta'alluq menyenangkan hati si murid. Dirayu atau di PA ini supaya murid itu suka kepada kita. Tapi tujuan baik loh nggih, bukan tujuan sing bersifat duniawi. Kita mengambil hati murid tujuannya agar si murid itu mudah diarahkan. Nggih toh? Ketika murid itu sudah suka sama gurunya, aku nek dolan Pak kuwi seneng. Maka si murid ini akan mudah untuk diarahkan. Dinasihati ya bakal nrimo, bakal lega atine. Tapi kalau gurunya itu gowalak, muridnya judes pisan, muridnya ya gelo, otomatis si murid ini ketika dinasihati ya kadang bendal karena gurune piring ya golekno wong. Tapi kalau sudah hati murid itu sudah kita ambil, kita tenangkan hatinya, maka dengan begitu si murid akan mudah untuk diarahkan, dinasihati menuju hal-hal yang baik. Wa yakunu samhan bi ta'limihi fi rifqin. Terus ketika mengajar juga dipermudah, mudah welas asih, mutalatifan bihi, lemah lembut. Wa muharridun lahu ala ta'alumi, kemudian muharridun dikei motivasi ala ta'alumi supaya semangat belajar. Tugas guru juga selain mengajar juga harus bisa mendorong si murid, memberikan motivasi agar muridnya itu semangat dalam belajar. Buah bicara nih bisa dengan cara menerangkan tentang fadilah, keutamaan belajar ilmu itu ini wong nek sing golek ilmu
berarti dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jika motivasi, jika penyemangat supaya murid itu semangatnya bangkit. Kalaupun seandainya ada murid yang salah jawab, itu harus langsung disalahkan. Mergo kadang kalau disalahkan itu muridnya akhirnya down. Kalau down maka semangatnya hilang. Alah aku anggaran disalah karo guru gua. Tapi kalau murid itu umpama jawab salah, yo di pertama, oh kamu bagus, kamu sudah berani menjawab, itu berarti sudah bagus. Cuma alangkah baiknya jawabannya begini. Jangan sampai didono. Muhafidullahu ala ta'ala memberikan motivasi belajar. Wayam bagi terus kemudian wayam bagi ayudzakirahu fadilat dzalika liyakuna sababan fi nasyadihi wa ziyadatan fi rubatihi. Muallim, orang yang mengajar juga sebaiknya mengingatkan fadilat dzalika tentang keutamaan-keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Qur'an supaya apa? Liyakuna sababan fi nasyadihi. Biar muridnya itu lebih semangat. Diterangno fadilahe golek ilmu iku apa wae. Fadilahe mempelajari Al-Qur'an, fadilahe menghafalkan Al-Qur'an, fadilahnya sibuk terhadap Al-Qur'an itu apa saja kita terangkan kepada si murid supaya si murid itu bisa semangat mempelajari Al-Qur'an. Wa ziyadatan fi rubatihi, dan juga bisa dia tambah cinta terhadap Al-Qur'an, cinta terhadap belajar. Kalau murid sudah cinta terhadap belajar, maka si murid ini juga akan cinta terhadap apa yang dia pelajari. Apa sih dipelajari? Kenapa mbak sih pelajari? Banyak tahu ya Al-Quran, ya ilmu, termasuk ilmu, mencintai ilmu. Kalau si murid ini mencintai ilmu, maka si murid akan cinta terhadap ahli ilmu, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya'i akrim bihim warisan wa maurusan. Ulama itu jadi pewaris para nabi, akrim mongko muliakanlah warisan, dari segi bahwa si ulama ini merupakan pewaris para nabi, wa maurusan, dan dari segi ada ilmu yang diwarisi. Muliakan ulama itu kenapa? Karena ulama adalah pewaris para nabi. Selain itu kenapa lagi? Karena ada ilmu yang diwarisi di dalam diri ulama. Nek wis seneng karo ulama, mongko akan suka terhadap pihak yang mewarisi, yaitu ya. Jadi urut seneng sinau berarti seneng ilmu. Seneng ilmu berarti seneng ulama. Seneng ulama berarti seneng Ambiya. Seneng ambiya berarti seneng zat yang menciptakan yang ambiya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziyadatan fi rubati wa yuzahidu fid dunya, kemudian mengajarkan kesuhutan terhadap dunia. Wa yusarrifu 'anil rukuni ilaiha, dan juga memalingkan murid agar tidak condong terhadap dunia, wal iktirari biha, dan agar tidak tertipu terhadap dunia. Zuhud kemarin kan tidak cinta terhadap dunia, boleh mencari dunia, boleh menggunakan dunia, tapi jangan sampai dunia itu masuk di dalam hatinya. Mergo nek wis kadung sumpenang ning dunya, umpama duwe mobil sumpenang wis sampai kok nang jero atine, ketika mobil itu hilang maka dia akan merasakan kegalauan, ditinggal pas sayang-sayang itu. Itu kan karena sudah masuk dalam hati, jadi sangat senangnya terus ditinggal, akhirnya gimana rasanya? Yes, berulang. Nah, kita sebagai guru juga kudu iso didik murid supaya tidak senang nang dunia. Wa yudzakiru fadilatal istighfar bil Qur'an. Mau jaring kelemahan ini. Ayo. Wa ya bagilan sayujo apa ayudzakira. Apa ayudzakira yen to ngelingake sapa muallim hu ing thalib utawa qari fadilatal dzalika ing keutamaane mengkono-mengkono thalabul ilmi utawa mengkono-mengkono
belajar Al-Qur'an. Liyakuna supaya ono apa ayudzakirahu iku sababan dadi sebab fi nasyadihi ing dalem trengginase qori lan thalib. Wa ziyadatan lan nambahi fi rubati ing dalem demene qori lan thalib. Wa yuzahiduhu lan bisa dibaca yuzahiduhu, bisa yuzahidahu. Wa yuzahiduhu lan lakon topo Ramono mendidik si murid untuk bersikap zuhud bu ing thalib lan qori di dunia ing dalam dunia. Wa yusarrifu lan nuake sapa mualim bu ing thalib lan qori anil luku nisani condong ilaiha maring dunya wal iktirari lan kebujuk biya kelan dunya. Wa yudzakiru bisa yudzakiru wa yudzakiru lan ngilingake sapa mualim hu ing thalib lan qori fadilatul istighali ing fadilahe ketungkul bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an wa sairil ulumi lan sekene pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syariat. Wa huwa utawi istighal iku tariqul hazimina dalane pira-pira wong kang cukup al-arifina tur pira-pira wong kang makrifat wa ibadillahi lan pira-pira kaulan Allah as-solihina kang pira-pira saleh kabeh kang saleh kabeh. Wa ana dzalika lan sak temene mengkono-mengkono istighal iku rutbatul anbiya'i derajate para nabi sallallahu alaihi wasallam utawi rahmat tahlimi Allah wa salamu lan keselamatan Allah lan keselamatannya Allah iku alaihim tetep ing atase anbiya. Waya bagilan sayukjo apa ayah wa yen to welas sapa mualim ala talibi ing atase wong kang belajar. Waya tanya lan nemen-nemeni sapa mualim bi masalihi kelawan pira-pira kebagusane thalib. Kak tinaihi kaya oleh nemen-nemeni mualim bi masalihi nafsihi kelawan pira-pira kebagusane awak dhewe ne to mualim wa masalihi waladihi lan pira-pira kebagusane anake mualim. Wa ijriya lan nglakokake sapa mualim al muta'allima ing wong kang belajar majra waladihi kelawan nggon lumakune anake mualim bisyafaqati ing dalem welas alaihi ing atase waladi ing atase muta'allim wal ihtimam lan merhatekake bimasalihi kelawan kemaslahatane pira-pira kemaslahatane muta'allim wasabr lan sabar ala jafaihi ing atase wangkote muta'allim wasui adabi lan eleke adabi muta'allim wa yu'adzirahu lan ngapura sapa muallim bu ing al muta'allim fi qillati adabi ing dalem idee tata kramane muta'allim ibadil ahyani ing dalem sebagiane pira-pira mangsa fa inal insana mongko sak temene menungso iku mu'arradun kang madhep inako isi maring pira-pira sifat kurang la siyama apa maneh ingkana lamun ana sapa muta'allim sapa insan ingkana lamun ana sapa insan iku saghiras sini kang cilik umure. Teruse wa yudzakira fadilatal istighali bil Qur'an wa sa'iril ulumi syar'iyyah. Wa yudzakira fadilatal istighali bil Qur'an, kemudian seorang guru juga mengingatkan kepada si murid tentang keutamaan kesibukan belajar Al-Qur'an. Wong sing sibuk terhadap Al-Qur'an, bahwa ibu sibuk ngapalno, sibuk mempelajari, sibuk membaca ataupun sibuk mengamalkan, sibuk mempelajari isi kandungannya, itu pasti ada keutamaannya. Nah, keutamaannya itu kita terangkan kepada si murid. Selain itu juga kita terangkan tentang wasyairil ulumi syar'iyyah, tentang kesibukan mempelajari ilmu-ilmu syariat. Itu apa saja? Di antaranya fadilah tersibukkan terhadap Al-Qur'an itu kan
Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Padha maca sapa sira kabeh ing Al-Qur'an, mergo nek gelem maca Qur'an, ya gelem ngamal Qur'an, mongko sok ben dina kiamat Qur'an itu akan mensyafaati kita. Terus belajar ilmu syariat juga sama, kita terangkan keutamaannya. Apa keutamaan mempelajari ilmu? Banyak sekali, diantaranya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi ketika hidupnya itu digunakan untuk langkahnya, digunakan untuk menimba ilmu, boleh ilmu, menuju ilmu, itu sama saja dengan langkah menuju surga. Jadi dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah. Wa huwa tariqul hazimin al-arifin wa ibadillahi sholihin. Tersibukan terhadap Al-Qur'an, tersibukan terhadap ilmu syariat itu adalah tariqoe al-hazimin al-arifin. Tariqoe atau jalannya orang yang mempunyai keinginan sing kuat, sing arif, dan jalannya kaulan Gusti Allah sing soleh-soleh. Wa anna dzalika rutbatul anbiya'i shallallahu alaihim. Terus tersibukan Al-Qur'an juga termasuk derajatnya para nabi. Terus selanjutnya wa bagi ayahnu ala thalibi. Sebaiknya si mu'alim, orang yang mengajar ilmu, itu ayahnu ala thalibi, bersifat welas asih, menyayangi muridnya. Wa ya'taniya bimasalihihi, kemudian juga memperhatikan kemaslahatan si muridnya. Ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Seperti halnya memerhatikan kemaslahatan dirinya sendiri ataupun kemaslahatan anak kandungnya sendiri. Menganggap murid itu diibaratkan seperti diri kita sendiri. Kita anggap murid itu diri kita sendiri, dan juga kita anggap si murid itu adalah anak kandung kita sendiri. Jadi nek memperlakukan ya wa yajriyal muta'allima majra waladi fi syafaqati alaihi sampai akhir. Nek memperlakukan murid itu kayak memperlakukan anak kandung sendiri. Jadi nek kita kan tidak mau kalau anak kita itu bodoh, sehingga nek kapan pas ngajari anak kita tenangani, disungguh-sungguhi. Ya itu kita anggap sebagai anak kandung kita sendiri. Paham ya Mas? Pokoknya memperlakukan si murid sebagaimana memperlakukan anak kandungnya sendiri. Bisyafaqati alaihi, dalam hal kasih sayang, menyayangi, kemudian wal ihtimam bimasalihi, tentang mementingkan kebaikan-kebaikannya. Kita kan tentunya mementingkan kebaikan bagi anak kandung. Itu juga sama saja, kita juga mementingkan kebaikan bagi si murid bagaimana anak kandung. Wasabri ala jafaihi, kemudian sabar terhadap kenakalan si murid. Wasuyadabihi, dan juga buruknya adabi si murid. Ketika murid itu buruk, ketika adabi kok kondok elek, ya kita hadapi dengan sabar. Terkadang kan kita memperlakukan keluarga kita dengan orang lain itu beda. Misal begini, ketika kita melihat orang lain di pinggir jalan mabuk-mabukan, kira-kira pengen gak nyungakno. Tapi umpama sing mabuk-mabukan itu anak kandung sendiri, mesti kan ya Allah gugun jenengan ngapura ya Allah, sakno ya Allah, gugun jenengan rubah sifatnya ya Allah. Jadi nek ambek wong liya iku cuek. Kadang ya mendem yang tabak. Kadang kan seperti itu. Kita rocah nang makal itu gula. Sama-sama kadang ndongakno elek. Nakal kok ngono. Tunggu sambil gedek. Tapi bayangkan kalau seandainya itu anak kandung kita sendiri, mosok tego, kan nggak mungkin tau tego. Pastinya kan kita yang diucapkan adalah doa kebaikan supaya anak kita sadar. Nah ini juga sama. Kalau seandainya murid yang nakal itu murid kita,
Ya kita hadapi dengan sabar, kita doakan supaya murid itu sadar bisa menjadi anak yang soleh. Sebagaimana jika itu terjadi kepada anak kandung kita sendiri. Sekarang kan belum punya, mungkin sok ben berumah tangga tentunya kan pasti akan mengalami. Wa yu'adziru fi qillati adabi fi ba'dil ahyan. Ya diuduri, dimaklumi. Fi qillati adabi. Kalau seandainya ada murid yang kurang adabe, dimaklumi. Kadang ada murid yang dikasih tugas tapi dia tidak mengerjakan tugas. Itu kan berarti qillatil adab. Adabnya kurang. Adab seorang murid kan harus mentaati apa yang diperintah oleh guru. Berarti kalau ada murid yang diperintah guru untuk mengerjakan tugas kok tidak mengerjakan, itu berarti kurang adab. Bangun kuwi dimaklumi. Ya hukuman tetap jalan. Umpama hukumannya apa? So nek awakmu gak nggarap tugas, tak hukum ngadeg sampai berat. Hukuman tetap berjalan tapi dalam hati jangan sampai ada suudzon. Oh, mungkin caki lali gak ngerjakno, mungkin ketiduran. Tapi hukuman berjalan nggih supaya si murid itu ya lebih hati-hati. Uga kok husnudzon tapi terus gak tahu dihukum, ya itu ya kurang baik. Mergo nek gak tahu dihukum akhirnya muridnya tuman kebiasaan. Sakit dipahami nggih? Jelas atau kurang jelas? Jelas. Terus fa'inal insana mu'arradun lin naqaisi. Kenapa kok kita beri udzur, kita maklumi ketika ada murid yang kurang adab? Karena fa'innal insana mu'arradun lin naqaisi. Karena menungso itu pancen rentan terkena kekurangan. Manusia itu rentan terjadi kesalahan. La siyama in kana saghira sinni, apa maneh ketika si manusia itu masih kecil. Nek cek cilik apa maneh mesti tetap kurang toto kromo. Apalagi anak-anak yang TK, anak TBK. Tah TBK mbok kon salat jejer baris, mbok kon ngidul dhek mulai ngalor. Mbok kon ngarep yo mulai ngguri. Ya wajar karena memang manusia itu sifatnya kurang. Ma'arudun naqaisi. Tasiyama ingkana saghira sinni, apa maneh ketika masih kecil itu ya malah lebih wajar lagi. Terus selanjutnya wayang bagilan sayukjo. Apa ayu hibah yang tau demen sapa mu'alim lahu kedue tolib. Ma'ing barang yuhibu kang demen sapa mu'alim linafsihi maring awak dhewe mu'alim. Linafsihi maring awak dhewe mu'alim minal khairi sanging kebagusan. Wa ayyakrahalan yento sengit geting sapa mu'alim lahu kedue tolib ma'ing barang yakrahu kang sengit atau kang geting sapa tolib linafsi maring awak sapa mu'alim linafsi mak kedue awak dhewe mu'alim minan nafsi saking kekurangan mutlakon kan mutlak. Bapak tabata mengko teman-teman wis tetep fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. An Rasulillah sangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana usatane Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ora sempurna imane sapa ahadukum salah jenis sira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sapa ahad li akhihi maring awak dhewe ahad main barang yuhibu kang demen sapa ahad binafsi maring awak dhewe. Wa an Ibnu Abbasin lan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala dewa sapa Ibnu Abbas aktor munasi utai luwih mulia-mulyane menungso alaiya ing dalem mungguhe ingsun menurutku iku jarisi kanca lungguh ingsun alladzi kang yata foto kang nglangkai sapa
jalisi annasa ing manusa hatta yajlisa sehingga lungguh sapa jalisi ilayya maring ingsun. Lawis tatok lamun kuwasa sapa ingsun alla yaqa ing ento ora tumiba apa ajuba kulaler ala wajihi ing atase wajahe jalisi. Tafa'al tu mongko yakti agawe sapa ingsun. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat siji. Inna dubaba sak temene laler iku lae kau yakti tumiba apa dubab alaihi ing atase jarisi payudi mongko nglarakake apa dubab li ing ingsun. Wa yambagi ayuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair wa ayakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan nafsi mutlaqan. Sebaiknya bagi mu'alim, bagi pengajar ilmu untuk apa yang ia cintai untuk dirinya juga ia cintai untuk orang lain. Sing disenengi kanggo awak dhewe ne juga kita sukai, yang kita sukai untuk diri kita sendiri juga kita sukai untuk orang lain. Apa yang kita benci untuk diri kita sendiri juga kita benci untuk orang lain. Kita suka kalau kita mendapat kebaikan. Seharusnya kita juga suka jika orang lain mendapat kebaikan sebagaimana yang kita sukai. Umpama jenengan gurune iso melakukan ibadah haji. Melakukan ibadah haji itu kan sesuatu yang disukai. Nah, kita juga seharusnya ada rasa suka pengen nek muridnya juga bisa melakukan ibadah haji. Terus selain itu juga kita juga tidak menyukai apa yang tidak kita sukai juga tidak kita sukai jika hal tersebut terjadi kepada si murid. Nah, kita terkena musibah kan kita tidak suka. Seharusnya juga kita ada rasa tidak suka ketika si murid itu terkena musibah. Jadi dianggap awak dewi maksudnya antara kita dengan si murid itu sama seperti ya seperti podo-podo. Nek kene gak seneng untuk elek, kita juga gak suka si murid mendapatkan kebaikan. Kalau kita suka diri kita mendapat kebaikan, maka kita juga suka kebaikan itu juga nyiprat nenggone muridnya. Mergo apa mergo wis ditetapkan ada tercantum hadis di ini dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai apa yang ia cintai untuk dirinya juga ia cintai untuk orang lain. Kalau masih ada rasa pertimbangan, apalagi ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan kita tidak suka, itu berarti iman kita kurang. Tapi kalau kita sudah mampu untuk mengendalikan, pokoknya sing tak senengi, aku ya seneng iki dimiliki oleh si muridku. Jadi ini imannya sudah sempurna. Sehingga dari sini dapat kita pahami bahwa ciri di antara ciri iman seseorang, di antara ciri sempurnanya iman seseorang ialah apa yang ia cintai untuk dirinya juga ia cintai untuk orang lain. Kemudian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu saking Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas. Beliau niku ngendikan akramun nasi alayya jalisi alladhi yatafattun nasa hatta yajlisa ilayya. Akramun nasi sing paling mulya, menungsa paling mulya mungguhku Ibnu Abbas niku sapa? Ternyata menungsa sing paling mulya mungguh Ibnu Abbas itu adalah jarisi alladhi yatafattun nasa hatta yajlisa ilayya. Jarisi berarti kanca lungguhku, mesti yo wong sing manggon ning arep dhewe kan karo kanca, berarti kan lungguhe edek kanca lungguh. Sing melewati manusia-manusia yang lain. Jadi umpama kongguri, gatore manggon guri, terus
satu murid ini berusaha untuk maju ke depan biar dekat dengan gurunya, biar dekat gurunya. Nah ini kan nek mungguhe Ibnu Abbas adalah apa itu akramunasi alaiya, manusia sing paling mulia menurut Ibnu Abbas. Jadi murid sing gelem lungguh ning ngarep andinge Ibnu Abbas. Bahkan lawis tato tu Allah yang fa'al dubaku ala wajhi la fa'al. Umpama aku mampu menghilangkan lalat yang ada di wajahnya, maka akan saya lakukan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna dubaba ayaqau alaihi fayudini, bahwa sesungguhnya lalat itu mencelok menghinggapi wajah sing murid tadi, murid sing alfi. Dan itu fayudini gelakno aku. Jadi begini ya, nek ada dua keterangan. Satu, orang yang mulia mungguhe Ibnu Abbas adalah orang yang duduk di bangku depan. Sampai-sampai Ibnu Abbas itu gak senang. Wong apike kok ngono kok diencloki lalat. Ketika itu aneh lalat menclok. Wong apike kok ngono kok diencloki lalat. Aku gak senang. Inna juga bala ku ali fa ini. Sampai-sampai Ibnu Abbas itu ngerasa gelo dilarangno karo lalat iki. Pasti ngerasa gelo. Ini artinya apa? Ibnu Abbas itu tidak suka kalau ada lalat sing mencolok nang gone murid-e. Soalnya kan ganggu nggih, ganggu. Berarti Ibnu Abbas, artinya Ibnu Abbas itu tidak suka kalau muridnya itu terganggu. Gak seneng nek wong liya diganggu. Mulai nek gak pengen diganggu aja ganggu wong. Nek gak pengen disakiti jangan menyakiti orang lain. Maka ada orang itu yang dia tidak berani mengganggu orang lain karena dia membayangkan kalau seandainya itu yang diganggu itu saya itu rasanya gimana. Mau jenengan apa yang ganggu wong liya, apa jebaki wong liya, itu berarti kudu bayang awake dhewe sih. Nek aku ganggu cah kae iku umpama cah kae jadi aku itu piye rasane. Jadi dibayangkan dulu. Kita kalau mau menyakiti orang lain, maka kita bayangkan kalau seandainya kita sendiri yang disakiti itu gimana. Paham ya? Ibnu Abbas wong sing paling mulia yaitu wong sing duduk di sampingnya. Murid sing bangunnya ngarep dhewe, lungguhe ngarep dhewe. Selain itu juga bisa kita pahami bahwa Ibnu Abbas itu tidak suka kalau ada lalat yang hinggap di wajahnya karena itu mengganggu. Dan artinya adalah sahabat Ibnu Abbas tidak suka kalau ada sesuatu yang mengganggu muridnya. Betul. Boleh ada yang tanyakan? Boleh. Jadi intinya adalah tentang nasihat itu tadi mengharapkan kebaikan. Dan semuanya ini, semua keterangan ini mulai dari berbuat baik kepada si murid, mulai dari membantu si murid, kemudian lemah lembut terhadap si murid, memberikan motivasi belajar terhadap si murid, itu semuanya adalah dalam rangka nasihat. Kalau kita berbuat baik kepada si murid, menyayangi si murid, itu kan juga kita mengharapkan kebaikan kepada si murid supaya si murid tadi mudah diarahkan dan lain sebagainya. Ini sedikit tentang pasal menasihati terhadap murid. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dan juga menjadi ladang, menjadi celengan, menjadi tabungan kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.